Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, janganlah engkau jadikan harta bendamu dan istri-istrimu lupa mengingat kepada Allah. Dan di situ kalau yang demikian yang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada saat ini di negara kita termasuk negara yang terkena wabah virus corona. Akibat dari wabah ini, maka beberapa daerah memberlakukan PSBB, sehingga banyak perniagaan yang harus ditutup karena bisa menimbulkan kerumunan massa. Dan akibat dari kegiatan ini tidak sedikit usaha-usaha yang ada di negara kita itu mengalami kerugian. Nah, dari surat Al-Munafiqun ayat 9 ini kondisi negara kita saat ini bisa kita jadikan tolak ukur sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita introspeksi diri, bagaimana ketika dahulu sebelum ada wabah ini, apakah kita termasuk yang tertuang di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 ini. Barangkali usaha kita bangkrut saat ini atau kita mengalami kerugian saat ini gara-gara ada wabah, bisa jadi kita dahulu ketika sedang tidak ada wabah, kita sibuk di dalam berniaga, lupa atas Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sibuk berniaga, kita sibuk bekerja, tetapi kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya wabah ini, marilah kita mentafakuri diri, kita bertobat, kita berjanji apabila nanti wabah ini berakhir, kita tetap bekerja, kita tetap berniaga, tanpa harus melupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Munafiqun ini, apabila kita lanjutkan, di sini ada perintah di ayat 10, yaitu kita diperintahkan untuk berinfak. Kita diperintahkan untuk berinfak sebagai bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah.
Dan apabila kita tidak melakukan hal yang demikian, kita itu nanti akan menyesal karena di sini dikisahkan bahwa orang yang sudah terlanjur meninggal dan dia sudah melihat azab yang akan dia terima, yaitu memohon kepada Allah supaya bisa dibangkitkan kembali, kemudian dia akan berinfak di jalan Allah. Nah, oleh karena itu sebelum ini terjadi, marilah kita tekadkan diri kita pada saat ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita tetap mengejar dunia karena kita masih hidup di dunia ini, tetapi tidak melupakan Allah dan tidak menomorduakan Allah. Di akhir ayat, di akhir surat Al-Munafikun, yaitu ayat 11, di situ disebutkan bahwa yang namanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Dan saat ini pun kita juga diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah bahwa yang namanya kematian itu datangnya setiap hari. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita saat ini sudah sampai ratusan orang dan itu berlangsung setiap hari. Ini sebagai tadabbur kita bahwa yang namanya kematian itu datangnya tidak terduga-duga. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mentadaburi diri, beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji apabila besok wabah ini sudah selesai, kita walaupun mengejar dunia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Suprono di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.